Terima kasih pemirsa masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Oh iya pemirsa setia kita juga ini Bunda Hetikus Endang. Dari tadi udah WhatsApp, Irfan kok belum ada kan jam 5:30 Bunda sekarang. Nonton terus katanya salam buat Ustaz Danu. Waalaikumsalam. Betul. Nah kayak Bunda Heti aja kan maksudnya bukan ibu secara langsung ke saya ya. Tapi kan di lokasi syuting itu suka ikut nasihatin. Itu emang jiwa perempuan tuh memang senang mengingatkan. Apalagi ibu kita sendiri ya Ustaz ya. Iya. Dulu mungkin ketika kecil ketika kita diingatkan. Sholat, ayo ngaji, dibangunin paksa. Mungkin secara anak kecil kesel ini apa sih? Mama tuh kenapa sih gitu. Sekarang baru dirasakan manfaatnya ya. Betapa disiplin itu membuat kita siap ditempatkan di posisi seperti apapun, kita insya Allah agama menjadi pegangan utama juga. Agama harus menjadi pegangan utama. Dan pendidikan yang utama itu sebetulnya ya. Ya harusnya seperti itu. Kita harus memberikan apresiasi kepada beliau bahwa ini ya semuanya memang terjadi atas izin Allah, tahu lah kita. Ya. Tetapi juga melalui orang tua kita lah sebenarnya kita dijadikan seperti ini. Makanya ada salah satu hal yang harus kita ketahui, la haula wala quwata illa billah. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting bagi kita. Bahwasanya sesuatu itu terjadi ya pasti atas izin Allah. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu yang baik di depan kita, baik ya, itu pasti Allah sudah mengizinkan. Dan kita mengetahui sesuatu yang menurut kita, nah ini saya bilang ya, menurut kita kurang baik, itu terjadi juga atas izin Allah Ta'ala. Jadi yang baik tetap kita itu dasarnya Allah, yang menurut kita kurang baik, itu tetap Allah yang mengizinkan. Jadi kalau menurut kita itu kurang baik, jangan diejek. Karena Allah sudah memberikan sesuatu pada porsinya pada waktu itu. Jadi kalau mamanya ada orang tua yang agak kekurangan sesuatu, nggak perlu kita ejek. Oh masalahnya dulu mama begini, nggak perlu, malah itu salah. Nggak perlu seperti itu diejek, nggak boleh. Oh dulu orang tua saya begini, dulu saya waktu kecil saya nggak dididik sama orang tua sehingga gedenya marah. Nah pada waktu marah ini kejengkelan, kecewa dengan orang tua nggak pernah hilang nih. Suatu ketika punya anak, nah anaknya kena kanker. Disitulah ketahuannya. Anak umur belum akil balik sudah kena kanker. Tanyain, apalagi momennya kanker kelenjar getah bening, berarti menyimpan marah nih. Tanyain pernah menyimpan marah apa dengan orang tua, baru sadar dulu saya tidak dididik oleh orang tua saya ditinggal dengan nenek saya kecewa sama siapa, marah sama saya, bisa marah sama ibu. Jangan. Nah dengan kondisi seperti itu kita tahu bahwa kesalahan seseorang terhadap orang tua itu berdampak. Tapi sakitnya si anak itu untuk orang tua ini adalah tanda bahwa Allah itu masih sayang sehingga diberikan musibah agar si orang tua ini bertobat. Diingatkan sebenarnya. Nah dengan tobat inilah terus lanjutkan tobat itu, minta maaflah sama orang tua terus. Kemudian mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Kemudian mohon agar anak ini beri kesembuhan. Mudah-mudahan kalau memang Allah itu melihat kesungguhan, ketaatannya kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan kasus seperti itu, banyak kasus yang seperti itu, sangat banyak. Jadi tanda bagaimana kita tahu bahwasanya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Semua musibah yang kita terima, kita alami itu disebabkan dari tangan kita. Berarti dari dosa-dosa kita. Nah sehingga musibah itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar kita tobat. Karena Allah juga tidak menginginkan besok itu kita masuk neraka. Tetapi kita sendiri yang memilih. Ada orang yang tidak mau mengakui bahwa musibah itu dari dosa, nggak apa-apa silahkan. Itu kan memilih ya. Kalau sudah ayatnya sudah jelas, ya nggak apa-apa, ditolak juga nggak apa-apa. Saya cuma mengingatkan. Saya cuma mengingatkan, ini loh kata Allah, kalau ditolak nggak apa-apa. Kata-kata Allah ditolak kan nggak apa-apa ya. Iya. Bagi mereka yang menolak. Kalau ngikutin ya, nah itulah iman. Kan gitu ya. Itulah iman kepada kitabullah, jelas Al-Quran, iman kepada Al-Quran. Iya.
Nah Ustaz, sebelum kita lanjutkan nih, Ustaz Zaki Mirza juga tampaknya sudah siap untuk bergabung bersama kita. Iya. Ustaz Zaki, tepuk tangan nih untuk Ustaz Zaki Mirza. Assalamualaikum, Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat. Ngejreng amat merah. Baru masuk komentar aja. Tapi semuanya seger hari ini. Alhamdulillah. Ya, pas kali Ustaz Zaki Mirza nih. Ya, Lama sudah tidak ketemu ya. sudah. Ketemu memang ada perubahan sih kalau saya amati. Apanya? Kenapa tuh? Sepatunya tuh. Sepatu ke bawah. Oh bawah. Iya lupa. Kalau yang ini masih tetap ada kacanya. Itu bolong juga sama. Oh, sama juga bolong. Sama lah, bolong lah. Oh iya benar. Kasihan ibu-ibu banyak ditipu ya. Soal kacamata. Soal kacamata. Silakan, kita mengenai ibu adalah madrasah yang pertama dan juga utama untuk anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang, "Ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali harus aku muliakan?" Jawaban Rasul apa, Bu? Ibumu. Ini orang penasaran. Kalau aku sudah muliakan ibuku, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Berapa kali udah? 2 kali. Masih penasaran lagi. Kalau sudah 2 kali aku muliakan ibuku, siapa lagi ya Rasulullah? Berapa ibunya? 3. Baru setelah itu ayahmu. Ibunya berapa? 3. Ayahnya? 1. Catat Ustaz. Bukan berarti satu ayah harus 3 ibu. Itu. Ini maksudnya Ustaz Zaki ini masih kurang satu seneng banget itu. ibunya. Nah, Saya disuruh nyatet, digebukin saya. Ini nanti. Kan saya cuma nanya, ibu-ibu bagian jawab. Iya benar. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? Dengerin Ustaz. Kalau Ustaz Zaki udah berapa kali? Keceplosan ya. Aduh, tapi pagi ini seger-seger banget. Langsung topiknya ganti. Ganti. Topiknya langsung berubah. Emang lagi musim ngeles-ngeles sekarang kan. Jadi subhanallah itu peran ibu begitu dahsyat ibu ya. Saya punya temen. Jadi teman saya ini lagi hamil Bu. Hamilnya gede. Ya iyalah hamil. Oh iya. Pas lahir itu yang bikin saya heran. Nggak tahu kenapa. Anaknya nangis terus. Emang anak bayi rata-rata gitu. Iya maksudnya nangisnya bener-bener Terus-terusan, kejer. Terus-terusan. Dia berhenti. Satu-satunya hal yang bisa bikin ini bayi berhenti nangis. Cuma lagu dangdut. Ya Allah beneran. Bener. Ada hostnya tuh di situ. Iya makanya. Hostnya ini dong. Satu sama. Satu Ganti sama. topik. Ganti topik. Itu saya juga heran kenapa. Saya tanya teman-teman saya. Kok bisa nangis, kejer. Ibu tahu kejer ya? Kenceng, tiba-tiba ada lagu dangdut. Kok berhenti? Saya tanya, kenapa sih? Dia bilang, saya ini dari pertama kali hamil sampai mau lahiran, saya kerja di kafe dangdut. Jadi, Bu, kenapa sih ketawa, Bu? Masa kerja sampai mau lahiran Mbak bunting begitu gimana sih? masa perut gendut tetap dangdut? Bu, maksudnya, jadi karena kerjanya di tempat dangdut, jadi yang didengerin sama si anak kan tiap hari lagu-lagu dangdut. Iya. Betul nggak? Sedangkan Bukan menafikan dangdut gimana, karena dangdut juga banyak isinya yang bagus-bagus juga. iya bagus-bagus. Intinya adalah ketika dari janin Benar. mendengarkan apa? Kan dari bulan keempat, dari bulan keempat janin itu sudah mendengar dan merekam apa yang disetel sama si ibu. Ya. Bahkan apa yang diomongin sama si ibu. Ya. Itulah kenapa tema ini cakep. Al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu sangat menentukan bagaimana karakter si anak dari awal. Sejak dalam kandungan. Bulan keempat. Ya betul. Makanya semua ulama sepakat
kalau ada janin masuk bulan keempat sudah wajib dia zakat fitrah. Tuh. Ya Bu, Begitu. karena sudah ada nyawanya. Saat biasa aja kayak les. Baru tahu. Baru tahu ya. Nah makanya ibu jangan heran. Mungkin suami ibu tahu ilmunya. Ketika ditanya, Mama kamu sudah hamil berapa bulan? Kata istri, kan papa yang ngamilin kok nggak tahu. Sudah bulan keempat. Biasanya suami yang ngerti itu sudah banyak mendedangkan sholawat. Nah, ngobrol langsung sama bayi dalam janin ya. Jangan ibu terus bilang, papa kesambet setan ya? Kok ngobrol sama orang yang di dalam ini? Bukan, karena memang sedang berinteraksi. Supaya apa? Supaya ada komunikasi, apalagi yang didengarkan adalah sholawat. Dengarkan ayat Al-Quran juga. Dengarkan ayat Al-Quran. Itulah kenapa dalam Islam ketika bayi lahir langsung diazanin Bu. Betul nggak? Cuma teman saya parah tuh. Mentang-mentang baru dapat anak pertama, 7 tahun nggak dapat anak nikah. Saking semangatnya anaknya lahir diazanin sebelah kanan kencang banget Bu. Saking semangatnya Allahu Akbar, biru kupingnya Bu. Sekarang sana. Saking semangat. Saking semangatnya. Artinya ini menunjukkan bahwa Allahu Akbar. Gitu juga kali. jadi menunjukkan bahwa ternyata punya daya serap yang kuat. Ketika bayi itu sudah masuk bulan keempat. Dan ibu itu subhanallah. Saya pernah lihat video di YouTube itu. Ada orang buka lamaran kerja. Yang kerjanya 24 jam. Nggak boleh berhenti. Tidur sedikit harus bangun lagi. Ini orang bingung yang lamar semua kan. Nggak ada yang nyanggup. Kerjaannya apa gitu. Tanya, emang kerjaannya apa? Itu adalah kerjaan yang dikerjakan oleh ibumu. 24 jam tidak pernah non-stop. Tanpa mengharap gaji apapun. Betul nggak Ibu? Iya. Ibu emang kalau gendong-gendong anaknya terus nyusuin ngarepin gaji apa kagak? Kagak. 5 kali goyang 500 perak. Gope kata dia gitu. Makanya ibu itu kalau saya pikir persis ibu tuh ikhlasnya kayak gula ya. Gula itu ikhlas loh. Teh sama gula disatuin. Dibilangnya bukan teh gula. Teh manis. Nggak ada tuh teh gula. Gula disatuin sama kopi. Kopinya enak jadi kopi mantap. Sirup sama gula jadi sirup enak. Giran penyakit baru penyakit Gula. Iya juga ya, bukan Ikhlas ya? Iya. Ikhlas ya? ikhlas. Nggak mau tuh disebut gula. Marah. Ini bukan teh manis, ini teh gula. Hargai saya dong. Enggak. Sebagai gula. Sebagai gula. Tapi kalau sudah penyakit, gula baru dibawa-bawa. Begitulah ibu ya. Ketika anak sukses, nggak ngarepin apa-apa tuh. Saya pertama kali kerja itu, saya coba ngasih amplop bulanan saya itu ke ibu saya. Iya. Saya ikhlasin semuanya. Silakan buka mah. Tapi dalam hati dak dikdur juga sih. Jangan-jangan banyakkan dia nih ntar ngambilnya. Tapi ternyata kita ngasih gaji pertama aja itu udah suatu anugerah. Walaupun tidak berharap apa-apa. Betul nggak Bu? Wah ibu mah nggak ada yang matre. Tapi saya tanya, perempuan kalau matre boleh apa nggak Bu? Astagfirullah. Boleh langsung gitu. Boleh ya? Sama suaminya. Jadi begitulah ternyata benar. Ibu itu adalah cetak biru dari seorang anak. Tuh. Nah kebanyakan kita orang tua ini nggak ngasih contoh tapi cuma nyuruh. Kebanyakan nyuruh tapi nggak nyontohin. Anak lagi nonton TV megang remote. Ibunya datang, nak ngaji. Ambil mukena, pergi ke masjid. Anaknya udah ngambil mukena, bawa Quran, pergi ke masjid. Remote siapa yang ngambil? Ibu. Ibunya. Pencet. Dari maghrib azan udah pakai mukena, mau isya belum sholat. Iya. Nunggu iklan baru. Nah, udah iklan baru. Iklan pertama buat wudhu. Nah. Iklan kedua buat rokat pertama. Iya. Ini kayaknya pengalaman dia ya. Jadi sebenarnya anak itu kan perlunya contoh ibu ya. Jangan pernah ngimpi punya anak yang soleh dan soleha. Kalau kita tidak memperbaiki diri untuk jadi pribadi yang soleh dan makanya kan doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ibu punya anak 3, bisa nyanyi, bisa baca puisi, bisa ngaji. Lempengan ibu mau mati sakaratul maut. Yang ibu cari yang mana? Yang bisa ngaji. Yang nyanyi datang bawa gitar. Ibu udah megap-megap. Bisa ngebantuin nggak? Ibuku sayang. Nah gitu. Nggak ngaruh kan, A? Yang kedua datang baca puisi. Aku akan persembahkan sebuah puisi dengan judul Ibuku Mati. Padahal belum mati. Yang ketiga datang ngaji baca Al-Fatihah. Mana yang bermanfaat ibu? Yang ngaji. Jadi ternyata memberikan contoh itu jauh lebih baik dari hanya sekedar menyuruh. Dan itulah pondasi awal dari Madrasatul Ula. Cetak biru dari seorang anak. Dari sejak rahim. Jadi saya juga ingat yang saya tuh sering alhamdulillah diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak penghafal Al-Quran juga. Dan kalau saya ngobrol itu salah satunya adalah dari sejak rahim mereka diperkenalkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ketika lahir juga sudah siap untuk itu ya. Oke, dan kita juga sudah siap juga untuk istirahat pemirsa. Karena setelah ini akan ada jamaah yang di sini yang ingin bercerita untuk kita. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kalbu. Sejukan hati.